register ya, kita akan belajar mengenai register. Oke, sebentar saya harus absen dulu ya. Oke, sorry. Ya, ribetnya online, absennya harus screenshot ya. Baik, hari ini kita akan belajar sedikit ya tentang register, apa itu register, kemudian nanti penerapannya, cara membuat register itu seperti apa gitu. Jadi apa yang akan kita pelajari pada hari ini itu tentang outcome-nya adalah describe, teman-teman dapat mendeskripsikan ya, dan mengerti tentang register dan juga nanti shifting register ya. Bagaimana kemarin mungkin teman-teman sudah belajar mengenai rangkaian flip-flop gitu ya, rangkaian flip-flop sekuensialnya. Nah, nanti diterapkan di sebuah rangkaian ataupun aplikasinya register gitu. Dan teman-teman bisa mendeskripsikan ya aplikasi dari shift register dan menginterpretasikannya nanti seperti apa. Ini materi saya ambil dari Digital Electronic Oxford Belajar SDN dan bisa mengaplikasikan register di beberapa digital platform. Oke, jadi shift register itu adalah sebuah register yang mampu ya, is capable of shifting. Jadi dapat shifting itu bergeser ya, bergeser atau menggeser sebuah binary data ya, baik itu satu ataupun kedua ataupun satu arah maupun dua arah, yang biasa disebut dengan register kayak gitu ya. Jadi nanti misalkan ada bit 1001 gitu ya, itu digeser menjadi 0100 gitu misalkan, ataupun nanti bergeser ke depan ataupun ke belakang ya, left ataupun right. Dan shift register actually a type of sequential logic circuit ya. Jadi salah satu tipe dari sebuah sequential logic circuit di shift register ini. Mainly for storage of digital data. Jadi pada umumnya itu untuk menyimpan ya sebuah digital data. Gimana kalau kemarin kita sudah belajar mengenai latch ya, bagaimana SR latch, kemudian ada di latch, ada di latch gitu ya. Ya itu kan menahan ya, salah satu untuk menahan. Nah, di register ini atau di shift register ini nanti bisa men-storage datanya ya. Jadi nanti misalkan digeser, geser gitu, terus disimpan. Ketika tidak ada perubahan input, maka datanya akan tersimpan. Kalau latching kemarin hanya misalkan satu, kalau di register nanti bisa digeser-geser. Kemudian a group of flip-flop ya. Jadi register itu nanti adalah sebuah kumpulan flip-flop. Jadi teman-teman harus memahami dulu yang kemarin. Jadi flip-flop itu akan kita pakai terus ya. Setelah ini, nanti materi setelah ini ada counter ya. Counter itu juga menggunakan flip-flop. Jadi nanti kita akan terus bertemu ya dengan yang namanya flip-flop. There are a group of flip-flop connected in chain dalam satu rangkaian gitu ya, flip-flop. So the output from one flip-flop becomes the input of the next flip-flop. Jadi nanti bisa output dari FF itu flip-flop ya. FF1 nanti akan gimana caranya nanti mempengaruhi flip-flop yang selanjutnya atau next flip-flop. Kemudian pada umumnya ya, most of register proses no characteristic internal sequence of state ya pada umumnya ya. Yang selanjutnya ini semua flip-flop itu driven by common clock. Jadi dikontrol. Driven itu bukan menyetir ya, tapi dikontrol ya. All flip-flop, semua flip-flop itu dikontrol dengan satu buah clock ya. Nanti kita belajar mengenai clock. Jadi dikontrolnya nanti dari clock ini. Apakah nanti di serial serial input ataupun parallel input. Oke, sorry, kita break 5 menit sebentar ya, Zan.
Oke, baik, sorry ya tadi ada sedikit terjeda ya karena azan. Kita lanjutkan. Tadi kita sampai di pengertian register ya. Tadi kita sampai di sini ya. Ini kita akan ketemu yang namanya clock ya. Nah, untuk shifting register ini ada 4 jenis ya. Ada 4 jenis, teman-teman. Intinya kita ada serial dan paralel gitu. Nah, dari 2 data ini kan kalau ada serial dan paralel berarti kan 2 ya. 2 ini kan kalau 2 × 2 4 ya. Berarti ada 4 kemungkinan ya, dapat kemungkinan. Gampangnya kayak gitu ya caranya. Cara ada serial, ada paralel. Jadi ada 4 kemungkinan karena 2 × 2 itu kan 4. Jadi serial in, serial out atau disebutnya SISO, kemudian serial in, parallel out atau SIPO, kemudian ada parallel in, parallel out, berarti PIPO, dan parallel in, serial out atau PISO ya. Jadi kan tadi ada serial dan paralel, berarti ada 4 kombinasi gitu ya, dapat kombinasi. Kita bisa membuat sebuah serial in, serial out, kemudian serial in, parallel out, parallel in, parallel out, dan juga nanti parallel in, serial out. Karena kan ada serial dan paralel, berarti ada 4 kombinasi yang akan kita dapatkan gitu ya. Ini for basic data movement in shift register. Nanti kita akan ada 4 kemungkinan ini ya, seperti apa hasilnya gitu. Oke, serial in, serial out. Cara yang ngapalinnya berarti kan gampang ya. Ada 4 kemungkinan tadi serial. Jadi kalau serial in, serial out, SISO. SISO ya. Jadi serial in, serial out. Kalau serial in, parallel out berarti SIPO. Oke. Di SISO register, data is entered and read in serial fashion. Jadi karena ini SISO serial, berarti clock-nya di sini seri ya, secara seri. Nah, jadi di flip flop yang dapat di sini, inputan di flip flop selanjutnya itu didapatkan dari output dari flip flop sebelumnya. Itu namanya SISO. Jadi serial ya. Jadi inputan flip flop selanjutnya itu terpengaruh oleh output dari flip flop sebelumnya. Itu yang dinamakan serial. Kalau paralel, inputan yang di sini tidak akan terpengaruh dengan yang di sini. Ibaratnya kayak gitulah. Cara sederhananya itu kayak gitu. Kalau antara serial dan paralel. Jadi kalau serial itu flip flop selanjutnya itu akan terpengaruh oleh flip flop sebelumnya. Gitu. Kayak contohnya kayak inilah. Contohnya kayak ini, kayak serial data input. Nanti ada address di satunya itu akan terpengaruh oleh Q0. Mungkin kita contohkan aja ya biar lebih tergambar ya. Seperti biasa, saya share-nya share screen. Oke. Oke, kita akan main di circuit board. Jadi kalau bedanya serial dengan paralel ya. Kalau serial kita misalkan punya sekuensial ya. Di sini di flip flop seperti ini ya. Flip flop. Nah ini saya contohkan kalau serial. Kita pakai 2 flip flop aja biar teman-teman nggak bingung ya. Ini kan D, ini clock ya. Oke, kalau ini clock, clocknya saya paralel.
Nah, ini Q-nya ini disambung ke sini. Baru outputnya satu ya, serial in, serial out. Nah, ini input, kita kasih. Oke. Ini namanya SISO. Namanya SISO atau serial in, serial out. Ya. Jadi SISO ya, output ataupun output yang ini flip-flop ini akan mempengaruhi flip-flop yang selanjutnya. Itu disebutnya dengan serial, secara seri. Jadi output yang di sini nanti akan mempengaruhi output yang di sini. Nah, jadi akan berjalan kayak gini ya. Kalau ini saya nolkan, nah, nanti akan terpengaruh. Misalnya ini satu ya, satu ini kan satu, nanti akan mempengaruhi flip-flop yang di sini. Gitu ya. Nanti saya akan teman-teman kalau mau langsung mencoba ya. Jadi dia tidak akan langsung satu semua, nggak akan misalkan ini kan satu ya, ini nggak langsung ini satu dan ini satu nggak, tapi satunya ini adalah menunggu dari sini. Beda kalau nanti misalkan saya paralel ya, paralel itu bedanya kayak gini doang nih, dapat satu input saya paralel gitu. Kalau ini satu maka ini satu dan satu contohnya. Nah langsung ya satu dan satu. Jadi ini tidak terpengaruh oleh ini, gitu bedanya. Nah ini kalau saya seri namanya SISO. SISO itu serial, secara seri. Jadi ini terproses dulu, baru sebelah sininya. Nah, ini diproses, baru yang ini satu. Nah, saat ini berubah satu, saat kapan? Nah, saat clock-nya dia aktif. Kan clock-nya di sini high glow ya. Saat high, dia kan ini satu. Nah, saat ini satu, dia udah output satu, pas dia low. Makanya dia nggak langsung berubah jadi satu. Nah, berubahnya satu pas kapan? Pas ini high lagi. Gitu. Ya, ini untuk SISO ya. Ini kan SISO ya, sama ya. Serial outputnya cuma satu ya. Di sini langsung serial dari output flip flop sebelumnya. Ini contoh ya. Ini kita bisa misalkan membuat running led atau apapun gitu ya. Itu kan geser-geser gitu ya, geser-geser ya. Jadi kan dari sini terus nanti ke sini gitu ya. Geser-geser satu, kemudian satu, kemudian satu, kemudian satu. Misalkan ibaratkan teman-teman mungkin LED yang ke satu ya, ini saya tambah lah sequential develop aplikasinya ya. Ini clock saya tambahkan ke sini. Oke, ini saya pindah ke sini, saya kasih output output. Oke, kita kasih output, kita kasih. Ini katakanlah LED 1, ini LED 2, ini LED 3 ya. Oke. Nah, ini saya wiring ke sini. Ini saya wiring ke sini. Ini saya wiring ke sini. Ini serial in, serial out. Nah, ini contoh ya, misalkan ini satu ya. Maka misalkan ini LED nyala satu, ini satu, ini satu gitu. Nah, nanti gimana caranya ini jadi nol? Nah, tinggal ditambahkan gerbang aja kan ya. Kalau ini satu, maka ini di close ya. Jadi ini supaya ini menjadi nol katakanlah, misalkan. Jadi kalau ini satu, maka ini nol. Nah, tambah gerbang tambahan aja. Ini SISO ya, SISO. Oke, ini sama yang tadi, ini penjelasannya yang nanti teman-teman bisa baca ya. Jadi kan real application-nya. Ini pergerakannya yang tadi, clock timingnya ya. Tadi kenapa bisa geser-geser gitu ya. Timingnya kayak gini ya. Jadi Q0-nya baru aktif. Nah ini bedanya satu lembah dan satu gunung ya, karena dia rising edge ya. Nih, lihat setiap rising edge dia baru naik ya di Q1. Ini rising edge, nah ini Q0 gitu ya. Ini rising edge Q1. Makanya ada jeda satu, bukan satu sisi, setengah clock dia jeda ya. Jadi satunya itu tidak berbarengan. Tadi kan yang kita contohkan tadi satunya kan nggak berbarengan ya. Jadi satunya menunggu kayak menunggu gitu ya, ada jeda. Itu untuk SISO. Terus ada lagi nanti serial in, parallel out. Nah, serial in, parallel out berarti kan singkatannya SIPO gitu ya. Kalau serial in, parallel out,
data enter itu register in serial fashion kayak tadi, kayak SISO. Kalau serial berarti inputnya flip-flop setelahnya akan terpengaruh oleh flip-flop sebelumnya. Kemudian the difference is only in the way which the data is read ya, or taken out from the register, which is parallel. Jadi outputnya yang di paralel. Udah tahu bulat guys, sorry ya. Okay, once all the data have been stored serially, each bit appears. Jadi setiap bit akan muncul ya, appears respective terhadap output lain dan available secara simultan. Nanti kita contohkan aja lah. Ini pengertian secara textbooknya ya. The clock is not required ya. Itu udah tahu bulat guys, ada yang mau beli guys. Oke, ini contohnya serial it parallel out. Itu outputnya yang akan nanti di paralel ya. Ini SIPO shift register. Aduh, bentar ya. Ada tahu bulat kok nggak lewat lens. Ada yang mau beli nggak? Teman-teman ada yang mau beli nggak? Ada yang mau beli nggak? Ya gini lah ya. Pak, itu di sana Gang Buntu Pak, Bapak nggak bisa lewat langsung. Iya ini panitia Pak. Gimana ini? Dia berarti di Gang Buntu lagi. Bentar ya, sorry. Ya, ngajar malam itu ada tahu bulat, nanti mungkin sebentar lagi ada bakso lewat ya. Ya emang kayak gini lah, jadi nggak apa-apa lah ya. Kayak biar nggak kaku lah. Oke, ini SIPO. SIPO itu outputnya nanti akan diparalel ya. Data outputnya ya. Ini data outputnya nanti ini akan diparalel. Itu kalau SIPO. Terus nanti ada paralel in ya. Kalau paralel in bedanya inputnya yang di paralel. Kalau paralel itu intinya ya, paralel itu satu jadi berapa, itu namanya paralel. Kalau seri itu harus nunggu. Bedanya kayak gitu. Ya intinya kalau kalian udah tahu seri paralel itu udah gampang lah. Jadi kalau saya sering menganalogikannya ya kan, ini kan sebenarnya bedanya cuma inputnya kah yang seri, apakah outputnya yang paralel atau seperti apa gitu kan ya. Nah, analogi sederhananya itu sebenarnya hanya kayak ini, mungkin teman-teman sering lihat ini, apa namanya, tempat wudhu atau keran gitu ya. Analogi sederhananya itu keran gitu. Ketika keran air wudhu gitu, atau di masjid atau dimanapun lah keran, dari satu bejana gitu ya, bisa contohkan bisa pakai P ya. Oke, bedanya serial dengan paralel. Oke, ini pen saya mana? Serial. Oke, contohnya kayak gini. Ini pen saya muncul nggak ya? Muncul ya? Ini saya share-nya screen kan ya, bukan PPT kan? Oke. Jadi misalkan bedanya serial dengan paralel. Ini udah nggak terbayang tahu bulat kan ya. Jadi kita kembali ke materi ya. Ini misalkan sebuah bejana ya. Sebuah bejana. Nah, bedanya serial dengan paralel. Kalau seri itu dia kayak gini ya. Ini katakanlah bejana. Nah, di keran air wudhu atau teman-teman misalkan ke tempat ibadah atau yang lainnya gitu ya. Gitu kan biasanya kayak gini. Ini ada sebuah keran ya. Sebuah keran, ada sebuah keran. Oke, ini ada sebuah keran lagi gitu ya. Nah, ini kan ditutup. Nah, ini seri ya. Jadi output yang di sini akan terpengaruh terhadap lubang yang di sini. Kalau di sini dibuka, nah kalau yang di sini dibuka gitu ya, maka flow yang di sini kan akan semakin kecil ya, semakin kecil. Flow yang di sini akan semakin kecil. Kalau ini ditutup, maka flow yang di sini akan semakin deras gitu ya. Jadi output yang di sebelah sini itu akan terpengaruh. Nah, kalau paralel itu satu-satu dari satu bejana ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu ya. Jadi ada 3 jalur. Makanya rangkaiannya kalau paralel dia akan semakin banyak gitu ya. Itu prinsip dasarnya ya. Contohnya kayak gini lah.
Ini bisa ya parallel in, serial out. Jadi inputnya akan diparalel dari A1 nih, ini ke sini. Nah, output dari sini nanti akan diparalel dari inputan yang lain. Jadi inputannya ini keparalel ya dengan ini semuanya. Nah, ini D0 masuk ke sini, D1 satu source ini, satu source keparalel untuk masuk ke D0, D1, D2 dan D3. Oke, mungkin contohnya di sini karena ada gerbang tambahan ya, mungkin agak rumit ya. Biar teman-teman bisa mengerti secara sederhananya gitu ya, kalau paralel seperti apa, seri seperti apa. Nah, ini seri, tapi clocknya paralel. Jadi ini inputnya seri tapi clocknya paralel. Sorry, bentar saya kecilkan. Nah, ini yang disebut seri tapi clocknya paralel. Jadi satu source untuk 3 load atau 3 beban gitu ya, itu namanya paralel. Tapi kalau ini namanya seri, karena yang ini akan terpengaruh dari yang sebelumnya. Sama kayak misalkan nanti ke rangkaian LED atau apa LED running text itu bisa dirangkai seri, bisa dirangkai secara paralel. Jadi kalau seri itu selalu terpengaruh dari output sebelumnya. Tapi kalau paralel ini dia enggak ya. Jadi masuk ke sini satu, dan ini satu, itu paralel. Bedanya cuma kayak gitu. Cara pengertian dasar dari seri dan paralel. Ini untuk rangkaiannya. Nanti teman-teman bisa coba ya. Menggunakan ditambah gerbang N. Jadi nanti ini outputnya hanya aktif ketika di sini ya, ada kondisi tambahan ya. Ketika Q0-nya 1, kemudian load-nya di sini 1, dan di sini di OR, atau di sini not load 1 dengan D1 ya, dengan D1. Dengan D1. Oke, ini contoh lah. Contoh untuk serial parallel in, serial out. Nah, ini outnya cuma satu ya, data outputnya cuma satu. Karena kan output yang ini dia masuk ke inputannya untuk jadi parallel inputannya gitu. Jadi outputnya cuma satu. Kalau pipo parallel in dan parallel out. Ya Mas Oka. Izin bertanya Pak. Iya Mas. Untuk pengaruh dari clock itu terhadap rangkaian itu dia sebagai apanya Pak? Oh, clock. Oke. Thank you Terima Mas. kasih Pak. Clock itu nanti sebagai enabling dari D flip flop. Nah, mungkin oke. Kalau saya kan di sini pakainya function block ya. Mungkin teman-teman reverse lagi ke materi sebelumnya. Saya coba bukakan ya. Sebentar saya buka detik ke pertemuan ke 10 ya. Tahu bulatnya balik lagi. Ya, oh, ya. Nah ini. Oke. Bentar ya, nunggu tahu bulatnya lewat dulu ya. Oke. Nah ini tahu bulatnya ini rada iseng juga ya. Tahu aja orang lagi ngajar ditawarin tahu bulat. Oke, ini ya. Nah ini Kak. Jadi kita baliknya ke materi sebelumnya Mas. Clock itu untuk apa gitu ya. Nah ini di flip-flop ya. Kan tadi saya pakainya kan sudah menjadi sebuah function block gitu ya. Sebuah function block. Nah di dalam function block di flip-flop ini kan sebenarnya ada rangkaian. Ada rangkaian ini kalau SR flip-flop. Nah ini contohnya misalkan nih SR flip-flop lah atau JK flip-flop. Mana JK flip-flop lain JK flip-flop. Ini kan ada pulse transistor detector ya. Kalau clocknya aktif maka nanti actionnya di sini apa gitu ya. Clock itu kayak sebuah enabling ya. Ini dia pakai Mac. Clock itu semacam enabling. Di materi sebelumnya ada enggak ya? Enabling ada ya harusnya.
Nah ini kan di sini ada rangkaian ya, kayak di LED gitu ya. Di sini kan ada enabling ya. Nah ini kan aktif ketika enable-nya 1 ya. Nah di clock ini dia untuk membentuk sebuah detak ya. Nanti kita mainnya ke frekuensi ya, seberapa kalau frekuensi itu erat kaitannya dengan apa? Kalau yang teman-teman ketahui di sini. Kalau kita berbicara frekuensi pasti ada periode gitu ya. Nah periode. Nah ini nanti untuk men-trigger ya si apa namanya? Si gerbang yang tadi, si ini di flip flop itu selalu di-trigger menggunakan clock, selalu di-trigger menggunakan clock. Makanya di materi yang kemarin di sini ada inputan clock ya. Di SR flip flop ada push transition, kemudian di D flip flop di sini ada inputan clock ya. Jadi kita reverse ke materi yang sebelumnya. Di sini ada clock ketika D-nya 1, clock-nya aktif, naik gini ya, naik positive edge trigger D flip flop. Jadi D flip flop ini butuh di-trigger, sebuah D flip flop itu butuh di-trigger. Nah, clock ini yang berfungsi untuk men-trigger kapan dia aktif, kapan dia enggak gitu. Jadi harus di-trigger terus-terusan gitu. Itu untuk men-trigger, makanya di sini ada clock. Jadi kalau misalkan nanti misalkan saya ada contohnya ya, saya nanti ada contohkan ke Proteus gitu ya. Sebuah IC nanti butuh di-trigger ya, di clock. Di-trigger untuk kenapa butuh di-trigger ya? Kenapa di sini butuh di-trigger? Karena IC itu kan bukan seperti kayak microcontroller ya. Nah, jadi kalau kita berbicara kenapa harus ada clock, IC itu kan sebenarnya kumpulan dari sebuah transistor gitu. Sama nanti di flip flop ini kan sebenarnya nanti kumpulannya adalah switch ya, banyak switch gitu ya. Nah, switch ini kan butuh melakukan scanning ya. Scanning kapan gerbang yang ini on, kapan gerbang yang ini off. Kan dia butuh scanning gitu. Nah, secara scanningnya itu dia menggunakan clock dicetak. Kalau saya kasih value 1, maka nanti hasilnya seperti apa. Kalau saya kasih value 0, maka hasilnya seperti apa. Nah, mungkin teman-teman bisa search di sini ya, di Geek for Geek ya. Ini saya share aja lah linknya. Oke, di sini. Oke, sudah saya share linknya. Nah, di sini, nah ada diagram waktu. Nah, ini ya, fungsinya dari clock ya. Nanti ada diagram pewaktuan. Sebentar. Nah, oh, di sini nggak disebutkan diagram pewaktuan ya. Nanti dia akan membentuk sebuah kayak gini ya, diagram waktu, clock itu kan dia high flow terus ya. Dengan rentang itu sesuai dengan frekuensi clock yang diberikan. Kalau di sini kita default. Nanti kita bisa ngasih value clock itu spesifik terhadap frekuensinya berapa. Nah, ini untuk melakukan scanning lah, kayak mengaktifkan. Jadi misalkan kita kasih 1, ini kan 1 semua. Jadi developer-nya aktif, enable semua. Nanti ketika 0 maka ini nonaktif gitu, nonaktif. Nanti diaktifkan lagi, nonaktif lagi, kayak gitu. Jadi untuk scanning sih, kalau clock ini untuk mengaktifkan lah. Di apply itu instruksinya. Jadi clock itu fungsinya untuk mengaktifkan kayak apa ya? Kalau secara sederhananya mungkin ya pengertian sederhananya untuk mengaktifkan si flip flop tadi lah kayak gitu untuk enabling. Kan di pertemuan kemarin kita sudah ada enabling ya, enabling gerbang enabling. Jadi kalau setiap ada perubahan nanti kedeteksi ya dari sinyal clock tadi. Kalau nggak ada itu kan nggak bisa berubah-berubah gitu nilainya. Jadi kalau udah satu terus gitu ya misalkan, nah, itu kan nggak akan berubah gitu ya kalau nggak ada clock. Misalkan nih kita contohkan coba ya. Kita contohkan di circuit course. Ini kita nggak pakai clock misalkan ya. Ini kita pakai 1 ya. Kita kasih input di sini 1. Kita kasih 0, kita kasih 1. Nah, kalau kita hanya kasih 1, ya hanya ini Mas yang 1. Ini kapan aktifnya? Gitu ya. Jadi kita butuh di switching. Di switching ya. Jadi untuk pulse transition, jadi untuk transisi. Si IC itu atau si gerbang tadi itu sebenarnya butuh didetak, dikasih detakan. Supaya dia scanningnya itu bisa reset, kemudian bisa scanning lagi, reset, terus scanning lagi, kayak gitu. Ini kalau saya kasih 1 nih, padahal kan harusnya, nah, ketika di 0 maka dia 1. Ini baru berubah ya. Nah, ini misalkan ya, ini 0, saya nolkan. Nah, ini kan harusnya kan yang ini sudah mulai berubah nih, yang ini juga
Tapi ini belum berubah. Kenapa? Karena nggak ada push falling edge lagi atau rising edge lagi. Nah, clock itu untuk membentuk sinyal itu, kapan saya harus turun, kapan saya harus naik, itu kan dideteksi dari edge ya. Edge detektornya tadi, apakah saya rising atau falling edge gitu. Jadi untuk membentuk yang ini tadi, di sini kan ada diagram waktu tadi ya. Nah ini kan diagram waktu. Kalau saya cuma hanya kasih satu, maka yang berubah yang mana? Yang ini aja, yang Q0. Karena saya hanya ngasih satu, sedangkan yang ini, dia berubahnya ketika dari 0 ke 1. Padahal sinyal yang kalian kasih, yang kita kasih cuma satu ya, ini nggak akan berubah. Jadi clock fungsinya untuk itu, untuk membuat sebuah timing diagram. Nah, kalau pengertian secara bahasa yang mudah dimengerti ya, clock itu untuk supaya si gerbang tadi bisa selalu aktif ya, untuk scanningnya itu secara terus-menerus. Nanti hasilnya akan seperti ini, akan ada di timing diagram. Timing diagram itu sih. Udah cukup jelas belum? Kira-kira gambarannya kalau kayak gini. Masuk oke ya nanti. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau ada yang bertanya langsung di-cut aja ya, karena mungkin saya kalau kelamaan takut lupa. Nah, ini kalau saya kasih satu ya, nanti dia mati, enable, disable gitu ya. Jadi bisa berubah secara otomatis gitu. Kalau saya kasih 0, 0, 0 ya. Itu fungsi dari clock. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita udah sampai register pipo ya, piso. Kalau pipo ya berarti outputnya yang di paralel ya. Jadi Q0, Q1, Q2, Q3 jadikan satu. Kalau paralel, input di paralel, output paralel gitu ya. Gampangnya kayak gitu. Jadi kalau paralel serial, kalau pipo ya paralel in, paralel out. Ya berarti misalkan saya di sini pakai di flip-flop. Paralel in, paralel out. Misalkan kita bikin di sini pipo. Kayak pipo. Pipo. Paralel in, paralel out. Akhirnya suasananya cukup tenang ya untuk mengajar. Kayaknya tadi udah laku sih, udah habis mungkin ya si tahu bulat. Oke, di develop sini. Nah, kalau kita bicara mengenai parallel in, parallel out, itu berarti inputnya di paralel, outputnya di paralel. Ya. Inputnya di paralel, outputnya di paralel. Tapi secara pengertian dasar paralel itu satu untuk semua lah, gitulah ya. Bahasa sederhananya satu untuk semua. Jadi satu untuk rame-rame, ya. Keroyokan, kalau paralel itu keroyokan, kalau siswa itu one by one. Contoh misalkan di sini saya kasih input. Nah, kalau paralel in, paralel out. Nah, ini inputnya saya paralel ya. D-nya saya paralel. Ini ke sini. Oke, D-nya saya paralel. Dia hanya ada satu input untuk semua flip-flop. Kemudian clock-nya satu ya. Seperti ini. Oke, saya paralel juga. Oke, usahakan rapi ya kalau bikin ya. Ini mungkin saya nggak rapi ya. Tapi teman-teman kalau bisa ya rapi. Oke. Karena semua orang bisa bikin gerbang, semua orang bisa bikin wiring, tapi tidak semua orang bisa rapi. Oke, kembali ke sini. Nah, ini inputnya sudah kita paralel ya, inputnya sudah kita paralel. Sekarang outputnya, ini Q. Q-nya tinggal di paralel aja. Q-nya di paralel. Paralel artinya digabungkan jadi satu, gitu. Q-nya kayak gitu. Satu untuk semua. Ini digabungkan. Bukan, kita kasih output. Ini apa namanya? Pipo, parallel in, parallel out. Nah, contoh. Nah, timing diagramnya nanti cari sendiri. Jadi ada timing diagram ya, setiap rangkaian nanti selalu ada timing diagram. Makanya lebih enaknya itu nanti materi selanjutnya itu ada tugas teman-teman nanti mencari sebuah katakanlah IC atau apa gitu ya. Nanti kita simulasikan di sini ya di Proteus.
Mungkin kalau yang lagi senggang gitu ya, silakan install ini ya. Cari yang student version ya. Saya nggak akan bilang student version, tahu lah ya, yang crack-crackan lah. Ini saya juga crack. Nggak apa-apa lah untuk belajar itu semua halal lah ya untuk belajar lah ya. Jadi ini saya juga nge-crack ya. Nanti teman-teman silakan cari ya Proteus Design Suite ya. Ini saya pakai versi yang 8 kalau bisa, kalau sekalian ya. Jadi kalau install yang crack-crackan jangan tanggung-tanggung gitu, yang versi yang rada tinggi sekalian. Oke, di sini kita bisa inputkan IC ya, IC katakanlah 74LS. 74LS berapa gitu. Misalkan di sini NOR gate gitu ya. Ada NOR gate, ada NAND gate gitu ya. Nanti kita bisa simulasikan di sini ya. Teman-teman bisa install ISIS Proteus. Nah, ini kita bisa simulasikan di sini gerbang-gerbangnya ini. Nah, terus kalau di sini enaknya adalah kita bisa menampilkan osiloskop. Jadi kalau di sini kita bisa menampilkan osiloskop. Contohnya misalkan virtual instrument di sini. Ini kita bisa mana nih? Osiloskop. Nah, kita bisa tampilkan osiloskop ya. Kita bisa tampilkan osiloskop. Nah, kita misalkan pakai sinyal generator ya, pakai sinus atau pakai pulse atau pakai declock. Ini kan tadi misalkan kita pakai declock, kita pakai clock. Nah, ini clock ini kita bisa tampilkan ya. Mungkin saya sudah pernah meng-highlight ini ya. Nanti teman-teman silakan bisa di install. Nah, nanti ini contohnya ini IC-nya adalah IC yang gerbang NOR ya. Nanti teman-teman cari IC yang misalkan terdapat gerbang apa namanya? Flip-flopnya, misalkan ada JK-nya nih, JK-nya JK flip-flop atau di flip-flop gitu ya. Ini kan ada banyak nih, teman-teman bisa simulasikan di sini ya. Ini NAND gate, di flip-flop ada ya, supaya kita cari ya. Saya juga nggak hafal tipe-tipe IC ya, jadi ya nggak hafal, mungkin harus nyari dulu lah. Ini ada nih di flip-flop ya. Nah, ini kan ada clock-nya ya. Clock-nya ini kita kan bisa sambungkan ke sini. Kayak gini misalkan. Nah, clock-nya bisa kita sambungkan ke sini. Nah, misalkan gini. Nah, ini ya. Terus misalkan nanti kita running gitu ya. Kita running. Itu kita bisa tahu timing diagramnya ya. Bisa tahu timing diagram. Tadi kita misalkan wire-nya itu di mana? Nah, ini ya. Wire-nya itu di channel A ya. Channel A ini nanti kita bisa sesuaikan ya. Channel A, ini source-nya A. Kita bisa sesuaikan aja. Supaya ID-nya bisa terbaca gitu. Ini semakin kecil, ini semakin besar, berarti T-nya mana nih, di mana dia? Ini kita tinggal adjust saja sih T-nya, nah T. Oke, misalnya kayak gini ya, ini clock-nya ya. Nanti kita bisa atur ya, ketika ini misalkan sinyalnya high ya, nanti output atau sorry. Nah, ini outputnya kita sambungkan misalkan ini. Ini outputnya Q-nya ya. Q-nya kita sambungkan ke osiloskop yang selanjutnya. Katakanlah misalkan di sini saya punya source. Misalkan di sini saya punya source outputnya. Misalkan outputnya juga oscillating ya. Generator. Kan saya pakai pulse. Misalkan ini misal ya, ini dummy output ya. Misalkan. Oke, kita running. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi ini kita bisa menarik ya, debug digital oscilloscope. Nah, ini source channel B, source B channel A, B. Nah, ini nanti misalkan di sini B-nya position horizontalnya kita vertikalnya mana? Vertikal. Position ini pas. Oh ini sorry. Ini levelingnya kita tengahkan, misalkan channel B, vertikalnya kita geser ke bawah. Nah kayak gini misalkan. Horizontalnya kita geser dikit. Nah nanti kita bisa narik ya untuk menganalisa timing diagram. Nah nanti misalkan outputnya kan nanti
akan sesuai dengan inputannya gitu. Nah, kita bisa menganalisa timing diagramnya. Kapan sih dia, ini kan saya outputnya dummy ya. Tapi kalau nanti teman-teman bisa menarik timing diagramnya. Kapan sih si output ini akan aktif gitu. Apakah dia saat rising edge, apakah dia saat falling edge. Nah, itu nanti teman-teman bisa coba ya pakai Proteus. Kenapa saya langsung arahkan ke sini, karena nanti kepakai juga di semester atas ketika pakai waktu mungkin mikroprosesor atau apa gitu ya. Di sini ada Arduino, kemudian teman-teman bisa inputkan program Arduino-nya ya di ISIS Proteusnya. Kemudian bisa misalkan Atmega gitu. Ya Mega malah Mega. Nah, Atmega gitu ya, di sini udah ada. Kalau misalkan pengen bikin sistem ini atau lain-lainnya juga ada. Yang terpenting di sini IC lengkap ya. Jadi sistem digital kita juga bisa di cover menggunakan software ini. Oke, back to the topic. Itu tadi parallel in, parallel out ya. Jadi teman-teman bisa install yang tadi supaya tahu ya timing diagram. Nah, untuk shifting register. Oke, sorry. Oke, untuk shifting register itu ada bidirectional shift register ya. Jadi in a bidirectional shift register, data itu shifting di kedua direction ya, left dan juga right. Di left dan juga right. The direction is control by control input R atau L. Nah, nanti dari sini yang akan dikontrol. Ini contohnya adalah 4 bit bidirectional shift register. Jadi nanti kapan? Jadi silakan dicoba yang kayak ini. Saya share slide-nya. Shift left register versus shift left register as multiplier circuit ya, untuk pengalih circuit ya. Multiplier itu kan pengalih ya. Jadi untuk perkalian purpose ya, untuk tujuan perkalian, data is shifting to the left side by amount of n bit with input is always 0. Contohnya ya, misalkan kita consider pada sebuah number loaded di registernya adalah 0001. Jadi kalau perkalian, ketika kita berbicara mengenai sistem digital, apapun itu ya, sistem kita paling bawah, apapun bahasa pemrograman kita itu sebenarnya dikembalikan lagi ke bit. Nah, bit itu ya 0 dan 1 sebenarnya. Karena kenapa hanya 0 dan 1? Karena komputer kita itu tersusun atas jutaan transistor. Nah, transistor itu kan hanya mengenal 0 dan 1. Jadi berarti teman-teman sebenarnya mengetik ya di bahasa pemrograman katakanlah void integer i sama dengan integer i sama dengan 10, kemudian integer c sama dengan 5 gitu ya. Kemudian di sini ada sebuah integer sum, nah, dan sum itu sama dengan i plus j gitu ya. Nah, ini kan aslinya bahasa tingkat tinggi yang atau bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat rendah yang sudah disederhanakan ya, atau sudah dimudahkan untuk kita mengerti sebuah bahasa pemrograman. Tapi di tingkat bawahnya atau di tingkat tinggi di isi transistor ya, ini kan sebenarnya bagaimana 0 ini adalah sebuah biner 10 itu berapa, kemudian 5 itu berapa, kemudian kalau ditambah berarti nanti digeser-geser bitnya. Jadi kalau 10 ditambah 5 berarti 10 binarnya berapa, nanti 5 binarnya berapa, nanti transistornya transistor mana yang akan on, mana yang akan off. Contohnya misalkan kita pakai yang saintifik ya. Sini ada nggak untuk kalkulator saya ternyata nggak lengkap ya, menyedihkan sekali, tidak ada untuk ke biner. Oh sorry, programmer. Ya oke. Di sini misalkan desimalnya ada 5. Nah ini kan 0100 ya, 0100. Nah ini untuk 5. Nah 0100 ya, kalau 10 berapa? 10. Jadi jangan mengira saya hafal biner kayak gini ya, enggak juga ya. 1010 ya. 1010. Oke, misalkan kayak gini. Nah, ini artinya kan sebenarnya kita penjumlahan bit ya. Ini misalkan transistor yang kedua yang aktif. Nah, ini yang pertama dengan yang ketiga yang aktif. Kalau dijumlahkan katakanlah ya, 5 ditambah 10 operasi biner. Ini ditambah 0100. Kan nanti yang aktif adalah 1100. Nah,
Nah, maka nanti transistor yang aktif adalah transistor yang ke 0, 1, dan 2. Ketiganya 0, non aktif gitu. Itu untuk tingkat bawahnya kan aslinya seperti itu ya. Jadi penjumlahan bit per bit. Nah, ini untuk shifting. Notice that MSB is false. Jadi nanti digeser, hanya digeser-geser saja. Geser berapa gitu. For dividing purpose, jadi untuk pembagian, kalau tadi multiplying itu perkalian, kalau ada yang belum mengerti bahasa Inggris, nanti belajar bahasa Inggris lah ya. Nanti mengerti bahasa Inggris itu kan nggak enak ya. Nah, oke, ini untuk dividing purpose, the data is shifting the right. Kalau tadi ke left, ini right. Amount of n bit with input is always 0. Jadi nanti digeser ke kiri berapa, kanan berapa, itu untuk perkalian. Contohnya, ini kasih contoh, 4 ya. Misalkan 0001 which is has multiplied by 4 ya. 0001 multiplied by 4. Oke, kita cari coba ya. 0001 shift by 4. Oke, hasilnya 10. Bener gak? 0010. Shift 1 bit 0100 sudah bit. Tuh, dikasih hasilnya enggak dikasih hasilnya ini slide-nya. 0010 ya ini ya. 0010 ya. Ini bener gak? 0010 bener. Oke, bener. Itu kalau untuk perkalian digeser ke kiri. Tapi kalau untuk pembagian digeser ke kanan. Contoh misalkan saya punya desimalnya 10. Oh, dari 20. Saya punya desimal 10. Loh, nggak mau jadi 10. 10. Nah, ini misalkan 10 ya. Bitnya 1010 ya. 10 saya kalikan dengan 20 gitu ya. Saya bagi 2. Geser ke kanan dibagi berapa jauh. Bentar ya. Ini 10. Nah, ini geser ke kanan sejauh berapa? Sejauh 1 katanya. Nanti akan jadinya 5 ya. Ini pembagiannya tadi di biner. Binernya nanti berapa pembagiannya? Misalkan 1 berarti kan dibagi 2 ya. Berarti hasilnya 5. Contohnya kalau intinya kalau dikali itu geser ke kiri, kalau dibagi digesernya ke kanan. Nah, ini for dividing purpose is shifting the right by amount of n ya. Jadi kalau dibagi itu geser ke kanan. Biasanya kalau operasi di ini ya, geser itu gini ya. Ini geser kiri, left shift. Left shift. Kalau geser kanan gini. Ini right shift ya. Kalkulator kalian nanti ada ya, kalau di kalkulator bawaannya Windows itu ada left shift, nanti right shift, jadi digeser seberapa jauh. Nah, pergeserannya kalau bisa dibinarkan ya, misalkan sini saya 10 tadi berapa? Ini kan 5, 01, 01 ya. Misalkan di sini tadi saya 10, 01, 01, 5-nya. Nah, ini saya geser ke kanan 01, 01. 0101 0101. Bentar ya. Geser itu dibagi di kiri ya berarti ya. 10. 1010 kita geser ke kanan. Ini contohnya berapa? Dividing by 2. 1000 1000 bagi 2, shift right by 1 bit. Oh, digesernya 1 bit ya. Kenapa hanya 1 bit input terus 0 ya. Digesernya 1 bit. Oke, nanti akan dibagi 2. Kita geser kanan 1 bit. Hasilnya 5 ya. Kalau ini saya geser 1 bit lagi, hasilnya 0. Kalau di geser 2 bit, maka hasilnya 0010 ya. Ini kalau digeser. Sebenarnya kalau digeser itu kan bitnya ya. Misalkan ini kan 1000 ya. 1000 ini digeser seberapa jauh ya. Misalkan di sini saya punya biner 1010. Ini kalau saya geser 2 bit, maka jadinya 0010 jadinya. 010 jadinya 2. Kalau saya geser 2 bit ya, kalau tadi 1010 kan desimalnya 10 ya. Saya geser 2 bit. Ini kan 2 bit kan 1 ya. Ini kan 1
digeser 1 kan berarti 0, 1, 0, 1 gitu ya. Nah, ini kita geser 2 bit, berarti tinggal 1 0 ya. Jadi tinggal 1 0, 0 1 0, 1 0 berapa hasilnya adalah 2 ya. Itu misalkan saya dibagi digesernya seberapa jauh gitu. Digeser seberapa jauh. Ini contohnya kayak gini. Yang 1000 ini gampang nih. Kalau 1000 saya shift by 1 bit itu digeser 1 di sini. Dan shifting by 2 bit satunya berarti geser 2 ya. 1 2 di sini. Jadi 00 10 00 10. Oke, notice here that LSB is lost. Jadi LSB-nya akan hilang. Makanya ketika di sini saya geser tadi 1010, LSB-nya yang satu ini hilang, tinggal 0 aja ya. Jadi yang satu ini hilang. Kalau ini saya geser 2 kan satunya nggak ada ya. Karena kalau saya geser 2 kan berarti tinggal 10 aja. Gitu. Nah, ini notice-nya di sini adalah LSB-nya is lost. Itu shift register. Ada universal register, kita lanjut. Universal register beroperasi ya in semua possible mode explained previously ya. Jadi semuanya akan bekerja atau memiliki posibilitas di semua mode ya. Ini ada preset 4 bit universal register. Ini nanti silahkan dicoba sendiri supaya bisa tahu nanti hasilnya seperti apa. Ada ring counter itu kayak misalkan ada feedback ya. Kita langsung aja ke sini. Ini feedback. Nanti ini feedback loop ya. Nah, ini feedback loop. Ibaratnya dia semi kayak closed loop gitu, Pak. Closed loop output dari sini Q inverse-nya, Q inverse akan menjadi masukan di 0. Jadi dia akan berputar ya. Kalau ring misalkan ya. Nah, ini yang tadi linknya saya share, sini ada ring ya, ring counter ya, termasuk tabel kebenarannya. Nah, ini di Geek4Geek lebih enak ya visualisasinya. Nah, ini Q-nya bisa masuk ke depan lagi. Jadi dia itu kayak ada feedback loop gitu. Nah, ini satu masuk ke Q4. Ini tabel pewaktuannya, diagram waktunya. Jadi kalau clock pulse yang ke 0, Q1-nya 1, Q2-nya 0, 0, 1. Nanti 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Itu misalkan. Ini tabel kebenarannya. Nanti kita coba lah ya. Kita coba. So, ini saya nggak bisa nyoba di sini sekarang. Ini kan. Oke. Oke. Kita coba yang ini ya. Developnya. Ini saya ini saja. Oke, kita coba. Sekarang ada 4 buah flip flop ya. Ada 4 buah flip flop D flip flop. Berarti di sini ada sequential elemen D flip flop. Sorry ini. Ini apa ini? D flip flop. Ini JK. Oh ya, ini D flip flop. Ada 4 buah D flip flop ya. Apakah timing diagramnya itu sama? Kita coba. Nah, ini 4 buah D flip flop. Clocknya 1, dia seri ya. Serial, di sini serial Q ke D, Q-nya tinggal di depan. Oke, gampang ini. Ini ke sini secara seri ya. Ini seri, dan ini seri. Nah, ini output dari Q ini dia masuk ke depan. Oke, kita paralelkan ya. Jadi kalau ring register dia ke depan, kasih input paralel input. Kemudian kita kasih clock. Clocknya di paralel. Kita paralel. Clocknya di paralel. Oke, udah ya. Clear-nya nggak usah. Oke. Ini apa ini? Oke, udah. Ini aja kan. Kita on. Oh, kita nggak ada ini ya. Sebentar. Saya kasih output.
Kok ada highlightnya? Ini, sorry, clock yang ini belum masuk. Jadi kalau seri, kalau yang depan nggak dapat clock, ya yang belakang nggak akan ada ini, nggak akan ada impact ya. Karena kan dia nunggu dari sini. Nah ini contoh ya, ring. Jadi ini ring flip flop. Ini 111 011 0011 harusnya. 0011 0000. Oke. Ini contoh yang lain ya. Ini misalkan kita pengen ke apa namanya? Shift register bentar. Nah, ini untuk ring counter. Ini sebenarnya materinya besok. Counter kita akan bahas besok ya. Kalau counter ini kita nggak sampai sini lah. Oke, kita langsung ke application lah. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas counter soalnya. Jadi yang tadi nggak usah dipikirin dulu lah. Kita akan di pertemuan selanjutnya ya, mengenai synchronous counter sama asynchronous counter. Ini aplikasinya untuk converting ya serial data to parallel, aplikasi dari shift register ya. Nanti kalau teman-teman ada ketemu gitu ada sebuah devices, apakah serial wiring atau parallel communication atau serial communication, tentu nanti akan ada. Contohnya misalkan mouse, kemudian ada nanti keyboard. Mouse itu secara paralel atau secara seri, kemudian keyboard nanti terkoneksinya dia secara paralel atau secara seri gitu ya. Nah, ini untuk bisa di-convert ya serial ke dalam paralel data paralel gitu. Itu bisa juga. Contohnya misalkan dari TTL gitu ya, dari TTL ke nanti ke paralel supaya bisa terbaca oleh si komputer gitu. TTL itu misalkan dari mikroprosesor ya, nanti teman-teman belajar mikroprosesor. Terus contohnya ini converting serial, kemudian ada converting parallel data to serial, jadi kebalikannya tadi. In other hand, PISO configuration is designed to the parallel input of a microprocessor ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai paralel serial data nanti akan hubungi dengan mikroprosesor ke dalam CPU komputer kita. Ini contoh aplikasinya aja. Tapi aplikasinya nggak hanya ini sih. Ada banyak sekali aplikasi yang bisa menggunakan SISO, SIPO, PISO, dan PIPO. Nah, ini contohnya untuk producing time delay ya, jadi untuk membentuk sebuah clock frekuensi supaya nanti ada delay. Misalkan lampu satu nyala 5 detik, nanti setelah 5 detik baru lampu 2, baru lampu 3. Contohnya kayak gitu. Nah ini ya, for example, 5-bit SISO shift register has 50 MHz clock. Misalkan nanti bisa dikalkulasi supaya bisa mendelay seberapa lama gitu. Nah kalau di Proteus tadi kita bisa setting ya clock-nya. Nah ini clock-nya kita bisa setting. Caranya diklik 2 kali. Nah, low, high, low clock. Nah, ini frekuensinya kita bisa atur. Nah, jadi kalau di circuit force itu kan kita exactly ke digital system banget gitu ya, yang artinya udah ya pasti 50 Hz gitu. Nah kalau di sini kita bisa atur frekuensinya berapa gitu. Di circuit force kita nggak bisa ya. Tapi ya kita sebenarnya nggak sampai ke pengaturan frekuensi. Nanti frekuensi ada materi sendiri. Ini total calculate total delay of the register 1 Hz to find the delay for each purpose. Ini untuk producing ya. Ini contohnya untuk menghitung cara menghitungnya ya. Delay untuk masing-masing clock. Misalkan satu dibagi 50 MHz maka 20 nanoseconds. Total delay 5 kali 20 nanosecond sama dengan 100 nanosecond. Ini untuk menghitung delay. Jadi kita bisa tuh tadi kan satunya kan berpindah gitu ya, satunya berpindah. Nah itu seberapa lama gitu untuk mendelaynya perpindahan clocknya itu berapa lama? Itu bisa dihitung yang kayak tadi ya. Dan yang tadi ya perkalian dan pembagian. Nah ini contohnya kalau 2 kali 2 berarti 0010 digeser 1 bit 2 pangkat n itu jadi perkalian. Kalau 2 bit berarti 2 pangkat 2.
tinggal dikalinya berapa. Ini udah ada contoh ya, contoh aplikasi perhitungannya. Kemudian ada state recognition ya. State recognition ini kapan saya aktif, misalkan setelah sebelumnya gitu, atau contohnya misalkan output yang ini, output Q2 itu sebenarnya kan di sini ya. Itu baru aktif ketika ini satu dan ini satu, contohnya. Jadi kalau Q0-nya 1 dan Q1-nya 1, maka Q2 hasil akhirnya baru boleh 1. Itu untuk state recognition. Jadi nanti kita masuknya state by state. Contoh misalkan inilah, kita contohkan langsung aja lah. Oke, state recognition ya. Kita pakai develop. Misalkan ini state 0. Ini state 1. Ini state 2 ya. Ini sama ya, kayak gini. Kemudian ini adalah secara seri untuk membentuk supaya ini seri, sorry, nggak rapi. Nah, ini seri supaya nanti dari sini ke sini baru ke sini gitu ya. Nah, ini clock-nya kita paralel seperti biasa. Nah, oke, clock, dan ini juga clock. Oke, kita kasih input. Oke. Oke, sini. Nah, ini kan kalau standarnya nanti dia akan 1, 1, 1 gitu ya. Oke, nah kita pengen membuat sebuah state gitu ya. Kita ingin membuat sebuah state bahwa ini akan menjadi state 0. Ini state 0, ini state 1, state 2, ini state 3 gitu ya. Dan state 1 atau state 2 itu boleh aktif ketika ini sudah 1. Sama kayak gini ya. Di ini Q1 itu sebenarnya baru boleh aktif ketika Q0-nya sudah 1 gitu. Contoh kayak gitu. Misalkan berarti kita nambahin gerbangnya saja. Nah, gerbang N. Jadi ini 1 dan ini 1. Nah, maka ini sebenarnya output asli dari output asli. Nah, ini state 1. Alah, nggak rapi. Outputnya. Nah, ini sebenarnya baru state 1 kita bisa definisikan kayak gitu ya. State recognition. Ini state 1. Di state 1 itu ada kondisi ya, if else ya. Jadi state 1 hanya boleh aktif ketika ini 1 dan ini 1. Contoh, ini 1, ini 1. Jadi kalau ini 1 dan 1, ini baru boleh 1. Kalau ini saya matikan 0, nah ini langsung 0 ya. State-nya langsung hilang gitu. Jadi bukan menunggu ini 0, tapi ketika ini sudah 0, maka state-nya sudah kembali reset gitu, bukan 0. Jadi state 1 itu hanya aktif ketika ini 1 dan ini 1. Terus kita tambahkan misalkan output yang selanjutnya di sini adalah ketika gate N. Nah, sedangkan yang di sini katakanlah output state akhirnya atau state 2 itu boleh aktif ketika semuanya 1. Misalkan gitu ya. Ya, maka kita tarik aja ini. Nah, ini baru output yang kita harapkan. Nah, ini namanya state recognition. Oke, jadi ini hanya boleh aktif output state kedua. Jadi state yang kedua ini boleh aktif ketika semuanya sudah 1. Dan kalau ada salah satu yang 0, dia akan langsung reset ke 0. Contoh ya. Ini 1, dia 1, nah 1 baru akan 1. Kalau ada satu saja yang 0, contoh ini saya nolkan. Nah, ini langsung 0 semua, langsung reset. Itu yang namanya state recognition. Jadi kalau ada salah satu perubahan yang 0 saja, maka state-nya akan berubah ke state 0. Nanti teman-teman bisa mengidentifikasikan atau menambah gerbang-gerbang yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Misalkan saya pengen bikin state satunya kalau variasinya adalah 1, 0, 0, ini misalkan 0, 1, 0 gitu misalkan. Nanti ditambahkan gerbang N atau OR gitu. Itu sebenarnya sebuah tergantung kebutuhan. Kemudian comparison to value juga bisa ya.
shift register. Jadi ini input, ini berarti ini di paralel ya, queue-nya paralel, inputnya paralel juga ya ini berarti paralel in, paralel out. Pipo ini juga sama, Pipo nanti dibandingkan di sini untuk lihat output juga bisa. Ya sebenarnya mirip-mirip kayak yang ini ya, mirip-mirip kayak yang inilah. Cuman ini variasi yang lain untuk melakukan komparasi. Kalau yang ini kan tadi untuk melakukan state, apakah dia berada di state 1, state 2, dan state selanjutnya. Parallel transfer ini mentransferkan value yang ada di sini ke dalam flip-flop yang lain, ditransfer. Kalau ditransfer berarti kan output dari Q0-nya tinggal ditransferkan menjadi inputan di flip-flop yang selanjutnya. Kayak semacam di seri sih. Jadi dari sini diserikan ke flip-flop yang selanjutnya gitu. Jadi ini paralel, outputnya paralel, kemudian dari output paralel ini masuk ke flip-flop yang di seri ya. Jadi ini menjadi seri dari flip-flop yang selanjutnya paralel output. Ini aplikasi. Nah ini untuk serial transfer. Kalau serial berarti tadi ya, yang ini akan terpengaruh oleh yang ini. Kalau serialnya, serial addition atau penambahan, ini shift register A, B, nanti ada addition atau summary. Dan bisa untuk data storage kepada ALU, nanti kita belajar di materi yang selanjutnya. Oke, kesimpulannya adalah basic types of data movement, insect register, serial in, serial out, ada SIPO, serial in, parallel out, kemudian ada parallel in, serial out atau episode, dan juga parallel in, parallel out. Ada 4 tipe lah ya, yang kalian mungkin nanti akan keluar di EAS ya. Kalau EAS nggak tahu yang bikin soal siapa, harusnya sih biasanya Bu Nia dan yang lain-lain yang lebih senior lah. Kalau saya kan masih junior, jadi nggak tahu nanti soalnya akan seperti apa. Gitu. Dan shift register counters ini nanti ada, kita akan belajar yang selanjutnya ya, nanti ada Johnson, ada ring counter, kita akan belajar di selanjutnya tentang counter. Aplikasinya ada banyak yang tadi untuk mengkonversi ya data serial ke paralel ataupun paralel ke serial dan yang lain-lainnya. Oke, mungkin itu ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Ada pertanyaan? Sepertinya cukup, Pak. Oke, kalau cukup, mungkin kita ada sedikit kuis kecil-kecilan kali ya. Kita ada sedikit kuis kecil-kecilan. Ini jam berapa? Jam 8 ya. Nanti mana ya? Saya share screen. Oh, saya pakai Zoom, astagfirullah. Notepad. Share. Kita ada quiz task kecil-kecilan ya. Teman-teman silakan buat rangkaian traffic light yang menggunakan gerbang logic build di circuit first. Jangan lupa berikan nama dan name di workspace-nya ya. Traffic light-nya nggak usah yang ribet ya, intinya teman-teman bisa mengidentifikasikan bahwa itu merah, kemudian itu kuning, kemudian itu hijau. Kemudian jangan lupa berikan nama dan name di workspace-nya. Di workspace seperti biasa di workspace-nya kalian kan tadi saya bisa inputin teks ya di annotation inputin teks, nanti tulis nama dan name-nya di workspace ya, bukan nama filenya juga ada nama dan name, tapi di workspace-nya juga jangan lupa dikasih nama dan mungkin itu aja sih. Ada pertanyaan nggak buat quiz? Ada pertanyaan? Nggak ada yang nanya deadline ini. Izin bertanya Pak. Ya. Untuk deadline-nya sampai ya, kalau karena ini sebuah quiz ya, maka ini kan jam 8 ya.
Jam 8 berarti jam berapa nih kira-kira? Kalau malam ini kayaknya nggak mungkin ya. Deadline-nya nanti lah jam 12 lah ya. Nanti ini saya upload di GCR dulu ya, sistem digital RB. Mana? Sini ya, silakan. Ya mahasiswa itu lembur biasa lah ya. Masa mahasiswa nggak lembur? Nggak mahasiswa. Mahasiswa jam 9 udah tidur, mahasiswa mana ya? Oke, saya kasih biar ada kerjaan. Assignment quiz register. Oke, nanti diupload aja di ini ya, di GCR ya. Due date-nya hari ini tanggal berapa nih? 9. Di tanggal 9 November. Oke, time-nya jam 12. Insight. Izin bertanya, Pak. Iya, Mas, silakan, Mas. Untuk file pengumpulannya dalam format apa ya, Pak? File pengumpulannya bebas, sampai bisa di PDF-kan atau sampai apa namanya projectnya ini di export gitu ya. Kalau saya lebih enaknya kalian PDF-kan, terus kok yang kemarin di PDF-kan, kemudian kasih penjelasan sedikit aja lah ya. Singkat aja, nggak usah panjang-panjang, nggak usah terlalu panjang ya. Di PDF-kan kemudian jelaskan secara singkatnya aja. Berarti dibuat ini ya, Pak? Dibuat gambar ya, Pak? Ya, dibuat gambar nggak apa-apa. Yang penting nanti di workspace-nya ada nama dan NIM kalian ya. Jadi dibuat picture juga nggak ada masalah sih, bebas. Misalkan nih, ini ya misalkan ya, ini kalian mau snipping gitu ya, kalian snip. Nah, yang penting di sininya, di lembarnya ini, di workspace-nya ini ada nama dan NIM kalian. Ada lagi pertanyaan? Udah saya share ya di sistem digital RB ya. Register. Oh, ya. Udah. Lagi? Oh ya, untuk Sisdik kita ketemu lagi Jumat ya, jam 2 ya berarti ya. Oke. Any question dari yang lain? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan Mas. Itu buat traffic light-nya itu apa namanya, basi nggak, Pak? Asal jadi traffic light-nya aja gitu ya, Pak? Iya, pokoknya sesuai, saya nggak membatasi bahwa traffic light-nya harus kayak gini ya. Jadi sesuai kreativitas kalian kan sudah dapat materi Sisdik kan dari awal, itu kan banyak sekali ya, gerbang N, gerbang OR, kemudian ada apa namanya kemarin flip-flop gitu ya. Itu terserah kalian mengeksplor dari yang sudah didapat. Nggak harus misalkan ada nggak harus ada apa namanya display counternya ya, karena kan kita belum belajar counter. Jadi kalian bikin kayak semacam delaying saja, misalnya ini merah, kapan hijau, kapan kuning gitu ya. Jadi sesuai kreativitas kalian masing-masing lah. Nggak usah ada counternya ya, karena kita belum belajar counter nih. Jadi kalian belajar masalah delay, gimana cara bikin delay. Ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian ya perkuliahan kita hari ini ya. Kita sudah belajar register. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai counter ya. Di counter juga masih berkaitan erat dengan flip-flop. Harapannya teman-teman mempelajari benar-benar flip-flopnya. Ini kalau saya teori yang didapat materi teorinya itu sedikit ya. Kalau saya lebih banyak nanti aplikasi ya. Karena saya nggak suka terlalu banyak ngomong gitu ya. Biasanya saya cuma sejam, ini molor 17 menit ya, gara-gara tadi ada tukang itu ya, tahu bulat dadakan itu ya. Jadi kita molor 17 menit, oke, salah. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Terima